あなただけしたい求めます溢れる溢れるあなたを慕う想いにそばに引き寄せて主よしたい求めますShalom Bapak Ibu, Saudara-saudari peserta kelas My Spiritual Journey. Saya ucapkan selamat datang di MSJ 2 online angkatan yang kedua tahun 2022. Apa kabarnya Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian? Sehat? Puji Tuhan. Iya. Saya percaya semua kita pasti dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa mengikuti kelas pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mulai kelas, saya mengajak setiap kita untuk boleh bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh hadir mengikuti kelas MSJ 2 online Tuhan. Bapa, hari ini sungguh kami rindu, kami boleh mengalami pribadi-Mu lebih lagi, kami boleh mengalami pemulihan, kami boleh diperbaharui, kami boleh dikuatkan melalui setiap kebenaran firman, dan kami memperoleh rema-rema yang baru dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, mari berkati setiap peserta Tuhan. Engkau yang mengurapi Tuhan setiap peserta untuk pada akhirnya ketika mereka diperlengkapi, mereka boleh siap untuk boleh menjadi volunteer-volunteer ya Allah. Tuhan, kami juga berdoa, mari berkati setiap tim yang melayani, berkati kedua pengajar Tuhan, berkati sinyal setiap kami supaya tidak ada satupun di antara kami yang terkendala. Allah Roh Kudus hadirlah di tengah-tengah kami, kami bebaskan kuasa-Mu bekerja tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya Kiki, sebagai PIC kelas MSJ 2 online pada malam hari ini. Ya, jika Bapak Ibu, Saudara-saudari ada yang membutuhkan informasi, ataupun misalnya ingin bertanya mengenai kelas MSJ 2, Bapak Ibu bisa menghubungi saya nanti di ruang chat Zoom secara private. Ya, sebelum kita memulai kelas ini, ada beberapa hal-hal yang penting ya, tata cara yang penting untuk boleh kita sama-sama ikuti ya, kita sepakati bersama supaya Bapak Ibu bisa boleh melakukan peserta boleh memperhatikan kameranya masing-masing, pastikan posisi Bapak Ibu sudah terlihat dari kepala hingga bahu. Oke, ya, dan duduknya juga posisinya Bapak Ibu di tengah ya, supaya tim admin setiap Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Nah, setiap peserta akan menggunakan satu buah gadget untuk satu peserta. Jadi sekalipun misalnya Bapak Ibu ada yang pasangan suami istri, kakak beradik, tidak diperkenankan berbagi device ya, supaya kita bisa sama-sama konsentrasi pada saat mengikuti kelas pada malam hari ini. Kemudian demi kelancaran kelas ya, dan agar Bapak Ibu dapat menerima pengajaran dengan baik dan efektif, diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas lain selama mengikuti kelas ya, misalnya Bapak Ibu sambil makan ya, jadi tidak boleh makan-makan ya Bapak Ibu ataupun ngemil sesuatu. Kemudian juga tidak diizinkan browsing internet. Ya, apakah Bapak Ibu sibuk lihat YouTube dan ya ada pesan masuk dan bermain game. Karena apa? Karena kami sangat rindu setiap Bapak Ibu bisa menerima dengan baik sepenuhnya seluruh pengajaran, seluruh materi yang disampaikan pada malam ini, yang pastinya akan memperlengkapi Bapak Ibu. Oke ya.
Terus kemudian demi kelancaran, demi keselamatan Bapak Ibu dan saudara-saudari, tidak diperkenankan misalnya sambil menyetir kendaraan, ya, ataupun misal baik itu mobil ataupun misalnya menyetir mobil dan mengendarai sepeda motor, ya. Jadi jika berarti ada Bapak Ibu yang sambil menyetir kendaraan, maka akan kita letakkan di waiting room, ya. Nanti Bapak Ibu silakan menghubungi admin untuk minta di-admit kembali. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari akan alat tulis, ya. Bapak Ibu juga bisa hal-hal penting, ya, sehingga Bapak Ibu bisa baca-baca dulu di rumah. Jadi ketika nanti pengajar menyampaikan materi, Bapak Ibu bisa semakin lebih paham ya apa yang disampaikan. Oke, selanjutnya misalnya Bapak Ibu ada keperluan mendesak, ya, Bapak Ibu perlu ke toilet, Bapak Ibu boleh meninggalkan kelas, ya, stop. Ya, dan kemudian sebelumnya Bapak Ibu boleh mengecek Zoom secara private, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau permisi, jangan saya permisi ya, tapi videonya saya matikan. Jangan, videonya tetap dihidupkan supaya tim admin bisa terus memantau Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah kembali ke kelas, ya. Dan nanti kalau mau permisi, Bapak Ibu jangan share ke everyone. Share-nya itu khusus ke tim admin, ya. Oke ya Bapak Ibu. Nah, saat ini saya mengajak setiap kita untuk boleh sama-sama mengucapkan moto MSJ Regional Sumatera, saya harus berkualitas. Ya, nanti saya akan berikan aba-aba kepada Bapak Ibu semua. Nanti disertai gerakan tangan, sama-sama kita akan ucapkan saya harus berkualitas. Saya akan berikan aba-aba 1, 2, 3. Oke, untuk itu saya izinkan setiap peserta boleh meng-unmute mic-nya masing-masing. Silakan. Oke, silakan di-unmute. Sudah? Ya, saya akan berikan aba-aba. Oke. 1, 2. Saya harus silakan kembali. Sudah ya, sudah di-mute kembali. Oke. Hari ini kita boleh silakan di-mute Bapak Ibu. Boleh, sudah di-mute ya. Hari ini kita akan sama-sama kita akan menyembah Tuhan, ya. Bapak Ibu, mari siapkan hati kita ya hari ini, biarlah kita boleh mengalami pribadinya, ya, kita boleh menyembah Tuhan, dan biarlah melalui pujian ini, penyembahan ini, kita boleh merasakan kasih Tuhan dan ucapan syukur yang begitu besar karena kasih-Nya pada kita. Oke, silakan ditampilkan slide-nya. Kemurahan-Mu tiada terukur, dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Oh, betapa berharga diriku di hati-Mu. Tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Kau telah ubah hidupku jadi
baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Mari sama-sama katakan. Kemurahan-Mu tiada terukur. Amin. Dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Oh, betapa berharga diriku di hati-Mu. Tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Sama-sama katakan, Kau telah ubah. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Amin. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus buat penebusan-Mu. Oh, kami ciptaan yang baru. Oh, haleluya. Mari naikkan syukur. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu buat kasih-Mu Tuhan. Kira barayase mengalirlah Allah Roh
rindu Tuhan mengalami pemulihan-Mu. Kami rindu disembuhkan, kami rindu boleh melihat kebesaran-Mu. Oh, Hirabara Yesus, mari pulihkan. Haleluya, mari sembah Dia. Kami naikkan syukur buat kasih-Mu. Haleluya, kami mau hidup dengan perkataan-Mu. Kami mau percaya setiap firman-Mu yang katakan tentang kami. Oh, haleluya. Sama-sama. Hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Tuhan, kasih pengorbanan untuk karya-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Kau akan mengerjakannya terus lebih lagi. Terima kasih Bapa. Hari ini kami siap untuk mendengarkan pengajaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang antusias sama-sama katakan, amin. Oke. Ya, Bapak Ibu, malam ini ya kita akan belajar materi pemulihan gambar diri ya. Dan hari ini sangat spesial ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bukan hanya diajar oleh satu pengajar, tapi kita juga akan diajarkan oleh 2 orang pengajar yang sangat luar biasa. Oke, boleh silakan host ditampilkan profilnya. Ya. Jadi nanti kita yang pertama kita akan diajarkan oleh Bapak Alfian Sinulinga. Beliau adalah event koordinator regional Sumatera ya. Bapak Ibu juga mungkin sering lihat ini kalau hari Minggu ya, yang ibadah online ya pasti bisa melihat Pak Alfian. Kemudian yang kedua kita juga akan diajar oleh pengajar yang luar biasa yaitu Bapak Jimmy Ujung. Beliau adalah Wakil Ketua Departemen Edukasi Regional Sumatera ya. Bapak Ibu juga pasti tidak asing dengan wajah dari kedua pengajar ini ya. Sering lihat juga di ibadah raya. Oke, untuk itu kepada Bapak Jimmy Ujung dan kepada Bapak Alfian, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus? Ya, salam kenal ya. Dan saya bersyukur, terima kasih sudah diperkenalkan ya. Dan juga terima kasih untuk tim edukasi yang luar biasa ya, yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan dan ya, tangan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih dalam keadaan yang baik dan sehat. Kau cukupkan kami, dan sekarang Tuhan kami mau bawa hidup kami untuk kami semakin mengenal Engkau, belajar Engkau lebih lagi, dan ajar kami Tuhan supaya kami bisa bukan hanya kami
biasa, tapi benar-benar Tuhan menjadi Kristen-Kristen yang berkualitas, anak-anak Tuhan yang berkualitas. Bukakan setiap pikiran hati kami untuk jamahan dan lawatan-Mu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama yang siap untuk belajar materi malam hari ini. Kita katakan, amin. Oke. Sebelum kita mulai, izinkan saya perkenalan sekali lagi boleh ya. Nama saya Alfian Kristia di Sinulinga dan saya melayani di Departemen Edukasi ya. Saya seorang volunteer di Departemen Edukasi dan juga saya juga melayani di pengembalaan ya bersama dengan istri. Saya bersyukur menjadi bagian ya dalam pertumbuhan rohani Bapak Ibu, perjalanan rohani ya sesuai dengan kata-kata atau MSC ya, My Spiritual Journey. Ya, saya bangga saya bisa ada dalam perjalanan Bapak Ibu, kerohanian Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Ya. Dan saya lihat di sini wajah-wajahnya yang tidak asing juga ya. Oke, dan sebelum kita mulai ya di materi yang pertama ini, ada 4 materi di MSC 2. Materi pertama adalah materi pemulihan gambar diri. Ya, dan sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin kita sama-sama menyamakan tujuan kita, goal kita ya di kelas ini itu apa sih? Ya, pemulihan gambar diri itu berbicara tentang apa? Nah, di sini kita akan nanti sama-sama belajar ya dan mengerti, memahami apa itu gambar diri ya dan bagaimana membedakan ya gambar diri yang salah dan gambar diri yang benar. Lalu pada akhirnya saya juga rindu Bapak Ibu juga bukan hanya malam ini tidak hanya menjadi materi atau pengetahuan biasa, tetapi juga menjadi rema, menjadi sebuah kerinduan, komitmen dari Bapak Ibu sekalian semua untuk mengambil keputusan untuk memulai proses pemulihan gambar diri ya. Dan ya kita tahu namanya proses pasti akan butuh waktu ya, tapi harus dimulai ya, harus di keputusan kita untuk memulainya. Ya. Oke, kita langsung masuk ya detailnya, langsung kita masuk ke materi. Mungkin Bapak Ibu juga ada bertanya ya, apa hubungannya materi ini dengan materi MSC 1 ya, materi di MSC 1 yang ketiga yaitu membereskan masalah di masa lalu. Ya. Kan waktu itu kita sudah isi form ya, ikut doa kelepasan, lalu kita didoakan, lalu kita mengalami pemulihan. Kita mengalami kelepasan. Nah, apa hubungannya? Apakah ada area yang belum beres ya sehingga kita harus ada lagi materi pemulihan gambar diri pada malam hari ini. Nah, jadi materi ini adalah kelanjutan ya dari proses dari perjalanan pertumbuhan kerohanian kita. Ya, setelah kita menerima keselamatan, gitu ya di MSC 1 kita menerima keselamatan, kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, kita semua pasti rindu mengalami pertumbuhan rohani. Ya, saya percaya kita semua di sini pasti rindu karena kalau enggak kalian tidak akan ngambil MSC 2. Ya, cukup MSC 1 aja. Tapi tidak ya. Kita semua di sini adalah orang-orang yang rindu untuk mengalami pertumbuhan kerohanian kita. Ya, dan pastinya setiap pertumbuhan itu melalui proses dan perjalanan. Dan setiap proses itu pasti ada perubahan. Nah, saya mau tanya dulu nih. Kalau saya dulu ya, apa yang saya alami, ya mungkin Bapak Ibu juga mengalami, dulu yang kita tidak pernah berdoa, dulu saya males berdoa, tapi setelah kenal Tuhan, ikut CG, GMS, ya saya jadi rajin berdoa, dikit-dikit berdoa, ya sebelum makan, sebelum tidur, apapun yang kita lakukan, berdoa dulu. Saya ingat Tuhan, tolong saya, ya. Atau dulu kita malas ke gereja. Ya, diajak ke gereja, diajak ke CG, banyak alasannya. 1001 macam alasan ya untuk kita tidak ke gereja. Tapi sekarang kita cari-cari, jadwal ibadah kapan? Jadwal CG kapan? Ya, kita kejar-kejar leadernya. Jadwal CG-nya kapan? Saya mau ikut ke CG, saya mau ikut acara apa? Ada event apa? Worship night apa? Saya mau ikut. Kita sekarang malah yang rajin, bahkan kita ajak, ayo saudara, ayo keluarga kita ikut ke GMS. Ya, semua kita ajak. Dulu yang kita tidak yakin ya kemana tujuan kita setelah meninggal, apakah kita ke surga, ke neraka, ya dulu mungkin tidak terpikirkan, tapi sekarang kita dengan percaya
sudah tahu jawabannya. Yes, nama saya sudah kita yang kepribadian cara kita berbicara besar, suka ngomong kotor gitu. Tapi sekarang dikit-dikit kita ngomong haleluya, puji Tuhan. Ya, dikit-dikit kita ngomong Tuhan gitu kan. Terjadi perubahan, terjadi perubahan. Siapa yang mengalami itu ya? Boleh lambaikan tangannya ya. Semua kita ya mengalami ya. Ya, yang nggak lambai boleh, tapi senyum-senyum juga ya. Saya tahu Anda juga mengalaminya ya. Sama kita ya. Ternyata sama, gejalanya tuh sama ya. Nah, jadi itulah alasan kita juga ada di sini ya. Kita mau lebih lagi, kita rindu lagi untuk mengalami pertumbuhan dalam Tuhan pastinya. Nah, satu bagian penting dalam perubahan hidup adalah pembaharuan budi ya atau pikiran. Kita sering dengarnya akal budi ya, pikiran. Kita langsung aja buka ya di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2 mungkin ada juga di catatannya ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Boleh digaris bawahi ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, siapa ini si Budi ya? Di sini nggak ada yang namanya Budi ya, tapi maksudnya budi itu adalah pikiran, pembaharuan pikiran. Mengapa pikiran itu penting untuk diperbaharui? Karena sadar nggak sadar ya Bapak Ibu, cara pikir kita, pola pikir kita, itu menentukan cara kita bertindak. Setuju atau tidak setuju? Ya, cara berpikir kita menentukan cara kita bertindak. Kita lihat di terjemahan bahasa Inggris. Nggak apa-apa ya, agak keren dikit bahasa Inggris. Good News Bible. Do not conform yourself to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him, and is perfect. Ya. Di sini kita bisa garis bawahi standards of this world. Ternyata di dunia ini ada standarnya. Ya, sadar nggak sadar standar ini dibentuk oleh manusia. Ya, dan kita mau ya dari materi ini kita belajar untuk kita memiliki pola pikir yang tidak mengikuti dunia, seperti kata firman Tuhan. Ya. Untuk tidak mengikuti standar dari dunia. Tapi standar kita adalah sesuai dengan kebenaran Allah. Ya. Dan siapa yang bisa mengubah itu? Siapa yang bisa mengubah pola pikir kita, cara berpikir kita? Kita baca lanjutannya, but let God transform you. Ya, kata-kata let God transform you. Ini ada peran Tuhan, ya. Biarkan Tuhan yang mengubah pola pikir kita. Tapi kita juga sebagai manusia punya peran, ya, untuk kita mengambil keputusan. Ya, ada peran Tuhan, ada peran kita juga untuk kita mengambil keputusan. Ya. Jadi kita sekarang tahu bahwa Tuhan, pencipta kita, ya, Dia sudah memberikan tujuan yang jelas. Ya, dia sudah memberikan arah sebenarnya kepada kita. Ya, tinggal kita nih, kita mau ikut atau tidak. Ya, saya berharap ya ini menjadi tujuan, goal kita di materi ini supaya kita memiliki perubahan pola pikir ya yang tidak lagi mengikuti dunia atau mengikuti apa yang sudah ya biasa kita pikirkan, tapi benar-benar kita lihat yuk ke kebenaran Allah, yaitu firman Tuhan. Ya, kita punya Alkitab, itu adalah kebenaran. Ya. Dan tujuannya adalah supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, ya, apa yang baik, yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan, pleasing to Him, ya, dan yang sempurna. Jadi setelah ini kita
harus menyadari bahwa kita ya bukan apa kata dunia, ya. Cara pikir kita itu bukan seperti yang dunia pikirkan atau katakan, tetapi ayo kita cari itu apa kata Tuhan, apa kebenarannya berdasarkan firman Tuhan. Oke. Dan poin selanjutnya, salah satu cara pandang yang perlu diperbaharui ialah mengenai siapa kita, ya, atau siapa saya, siapa Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian semua, di hadapan Allah, ya, di hadapan Allah, bukan di hadapan dunia, ya, tetapi di hadapan Allah. Mungkin kita sering dengar kata-kata ini, who am I? Ya, siapakah saya? Saya dan istri penggemar Jackie Chan, ya, mungkin ada juga ya, suka nonton kungfu yang komedi lucu-lucu itu, ya, Jackie Chan. Ada dia filmnya, udah lama sih ya, Who Am I? Jadi tentang dia itu hilang ingatan, lalu dia itu terjebak lah ya di sebuah daerah itu, di daerah suku Indian, suku asli Amerika. Nah, dia hilang ingatan. Dia kan orang Chinese. Nah, terus dia masuklah ke suku Indian itu. Dia diajarin, dia dididik ya sama orang-orang di sana. Jadi akhirnya dia seperti orang Indian dengan tampang Chinese-nya yang imut-imut ya. Dan gaya dia bergerak, gaya dia berperilaku itu seperti suku Indian jadinya. Nah, jadi pola pikir kita itu bisa mengikuti ternyata. Tergantung ya lingkungan kita. Nah, kita yang harus di sini belajar itu. Ini sampel aja ya tentang film itu. Tapi kita di sini mau belajar tentang bagaimana gambar diri ya, cara pandang kita. Nah, cara pandang kita ini disebut ya ke depannya nanti kita akan sebut sebagai gambar diri. Nah, inilah yang akan kita kupas tuntas ya malam hari ini ya, setajam silet. Sesuai dengan menu utama kita ya, pemulihan gambar diri. Oke. Ya, kita masuk ke pembahasan kita ya mengenai gambar diri. Nah, sesuai dengan tadi ya materi kita pemulihan gambar diri. Apa itu gambar diri? Ya, gambar diri. Jadi berbicara tentang gambar diri ada poin penting yang perlu Bapak Ibu catat ya. Gambar diri ini berbicara tentang cara berpikir, menilai atau memandang siapa kita. Ya, who am I? Siapa saya? Ya, cara berpikir, cara menilai, dan cara memandang. Nah, nanti kita berbicara tentang pemulihan. Pemulihan ini fokusnya adalah perubahan cara berpikir kita yang disesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan tentang siapa kita. Ya, jadi nanti kita pastinya akan lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan kita akan bandingkan sehingga kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Yang poin kedua, gambar diri ini bersifat fondasi. Ibu, sekali lagi ya, bersifat fondasi dalam setiap orang. Dan ini akan membentuk rasa aman. Jika gambar diri kita benar, maka kita akan terbentuk rasa aman yang benar di dalam hidup kita. Nah, di atas fondasi ini, kita akan membangun kehidupan kita. Baik itu karir, ya, pekerjaan, pernikahan kita, pelayanan kita, dan lain-lain. Ini akan menjadi fondasi dasar, ya, jadi dasar. Jadi kita harus sadari betapa pentingnya gambar diri ini, ya, cara berpikir kita mengenai siapa kita di hadapan Allah ini penting harus kita luruskan pada malam hari ini sebelum kita masuk ke step-step yang lebih lanjut lagi. Dan saya percaya nanti juga Bapak Ibu yang ada di sini semuanya rindu untuk melayani, betul ya? Bukan hanya di CG, namun juga di departemen. Nah, kita akan nanti ketemu banyak jenis manusia, ya, banyak karakter-karakter yang berbeda mungkin dari. Nah, kalau kita tidak memiliki rasa aman yang benar, nah, percayalah akan muncul banyak gejolak-gejolak yang mungkin bukan hanya menyakitkan kita, tapi mungkin melempar kita, ya, melempar kita dan membuat kita tidak mau trauma lagi. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Makanya ini menjadi materi yang pertama nih, ya, dasar kita di MSC 2 ini. Oke. Jadi tadi ya perlu dicatat dua hal tadi tentang cara berpikir, menilai dan memandang siapa kita, lalu fondasi buat kita dan untuk membentuk rasa aman yang benar. Oke. Nah, secara sederhana ya gambar diri ini berartinya
apa yang Anda percayai atau nilai tentang diri Anda sendiri. Ya, apa yang saya percayai atau nilai tentang diri saya sendiri. Nah, seorang psikolog pribadi yang mendasar dari setiap orang adalah memahami dirinya sebagai pribadi yang berharga. Kalau kita dulu diajarin ya, apa sih kebutuhan mendasar manusia? Sandang, pangan, papan. Ya, biasanya seperti itu. Tapi ternyata ada kebutuhan yang mendasar, lebih mendasar, yaitu memahami dirinya sebagai seorang pribadi yang berharga. Nah, dengan ini kita jadi tahu ya bahwa gambar diri ini ternyata berpengaruh penting, memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan setiap manusia, dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya juga. Ya. Maka dari itu kita mau meluruskannya ya. Nah, kita lihat nih ya, kisah balik dulu nih. Tahu nggak Bapak Ibu, dulu ya manusia pertama, Adam, itu sebenarnya dia sudah memiliki gambar diri yang benar. Ya. Dia memiliki kesadaran dirinya bahwa dia mencerminkan gambar Allah yang sempurna, yang indah, ya menurut gambar penciptanya. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang sempurna. Kita bisa lihat ya Bapak Ibu nanti bisa baca di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Di sana diceritakan firman Tuhan ya, manusia itu diciptakan pada awal mulanya itu menurut gambar dan rupa Allah. Ya, menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Jadi kita ini adalah kita ini diciptakan ya waktu itu Adam diciptakan itu serupa dengan Allah itu sendiri yang sempurna gitu. Namun semenjak dosa ada, kita tahu ceritanya ya. Bapak Ibu pasti udah mengikuti di Kejadian, apalagi yang mengikuti I Love My Bible, ya kan? Di Kejadian kita udah tahu gimana manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, semenjak dosa ada itu memisahkan manusia dan Allah. Nah, dosa itu merusak gambar diri manusia, merusak gambar diri manusia pertama Adam dan Hawa, dan mereka tidak bisa melihat diri mereka sebagai ciptaan yang mulia, berharga, sempurna lagi karena adanya dosa. Ya. Jadi dosa itu menelanjangi manusia dari kemuliaan Allah, Bapak Ibu. Dan manusia mulai kehilangan gambar dirinya dan mempertanyakan nilai dirinya. Nah, sehingga manusia mencari sesuatu yang membuat dirinya merasa berharga. Ya. Mungkin kita sekarang contoh-contoh paling gampang ya seperti kesuksesan, ya mencari pengakuan, jabatan, mencari ya itu bukan hal yang selalu buruk ya. Tapi kalau itu motivasinya untuk mendapatkan pengakuan ya, untuk mencari sesuatu yang buat dirinya berharga, nah ada yang salah. Gitu. Nah, lalu mulailah terbentuk gambar diri yang salah dalam pikiran manusia, bahkan sampai sekarang, sampai ke kita. Ya, sadar nggak sadar itu sudah terpatri mungkin dalam pikiran kita. Ya. Ini contoh pertama ya dari kisah ini langsung muncul tuh, langsung dari keturunan Adam sendiri, yaitu Kain dan Habel. Ingat ya cerita Kain dan Habel? Siapa yang bunuh siapa? Masih ingat? Kain bunuh Habel ya. Kakaknya bunuh adiknya. Yes. Dan diceritakan Tuhan tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Nah, saya percaya Tuhan juga selain melihat persembahan juga melihat hati kita ya. Motivasi dari Kain saat itu. Nah, karena gambar diri Kain sudah rusak ya akibat dosa tadi. Sehingga Kain merasa saya tidak berkenan. Wah, saya kurang diterima. Saya kalah nih, saya merasa tanda kutip ya kalah dari adik saya. Sehingga muncul rasa insecure, ini bahasa kerennya sekarang ya, insecure, tidak aman, cemburu. Nah, dan akhirnya dia mengambil respon yang salah dengan membunuh Habel. Bahkan Bapak Ibu ingat ketika
Tuhan bertanya, Kain, Kain, di manakah adikmu? Tapi respon dari Kain malah respon yang tidak baik, ya. Respon yang tidak baik sama Tuhan. Nah, ini adalah akibat, ya, akibat dari gambar diri yang salah. Akibat ketika dosa tadi sudah ada, ya, oleh manusia, dan akhirnya itu merusak gambar diri, dan sehingga manusia kita hilang, ya, kemuliaan Allah dari kita. Nah, sekarang ketika kita sudah paham mengenai gambar diri dan betapa pentingnya pengaruhnya dalam hidup kita, hidup manusia, ya, tentang cara kita berpikir dan itu mempengaruhi cara bertindak. Nah, ternyata gambar diri itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu gambar diri yang salah dan gambar diri yang benar. Sekarang kita lihat, ya, gambar diri yang salah. Gambar diri yang salah ini adalah akibat dosa. Ya, akibat dosa. Dan ada rumusan dari gambar diri yang salah. Ya, pertama, rumusnya ini adalah harga atau nilai saya, diri saya, itu sama dengan penampilan, ya, penampilan saya atau performa saya ditambah pendapat orang. Ya, Bapak Ibu sama-sama ikut gerakan saya, ya. Boleh, ya? Harga atau nilai diri saya sama dengan penampilan, ya, penampilan atau performa saya ditambah pendapat orang. Pendapat orang. Jadi ini adalah rumusan dari gambar diri yang salah. Nah, ada 3 akibat dari gambar diri yang salah. Yang pertama itu mengalami problem emosional. Ya, Bapak Ibu juga bisa lihat di materi yang Bapak Ibu pegang. Ya. Jadi ada berbagai macam problem emosional yang dapat menghambat pertumbuhan rohani kita. Nah, ini kita tidak mau menghancurkan potensi kita, ya, dan membuat kita gagal menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, contoh-contoh ini ada perasaan minder, rasa tidak berharga, rasa tidak berguna, putus asa, ya, stres dan lain-lain. Bahkan ini bisa membuat kita ingin mengakhiri hidup kita. Yang kedua itu membuat kita terjebak dalam kehausan, ya, atau ambisi untuk memperoleh kesuksesan dan mendapat pengakuan. Nah, di sini mungkin saya mau tanya, ya, kita ini boleh berinteraksi juga, ya, nanti Bapak Ibu boleh ketikkan juga di kolom chatnya. Saya mau tanya, mau minta pendapat nih dari Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu nih, ya, ambisi itu salah, baik atau buruk? Ya. Apakah ambisi itu baik atau buruk? Ya, kalau yang mau kasih pendapat boleh ketikin, ya, di kolom chat Zoom, ya. Ambisi itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Ada yang jawab, ada baik, ada buruknya. Wow, diplomatis sekali. Baik, baik. Wah, ada yang bilang buruk. Ya, tergantung melihat dari sisi yang mana. Wah, tergantung, ada pro and cons. Ya, terlalu berambisi berujung petaka. Wah, ini kayaknya pengalaman ini. Baik jika tidak berlebihan. Oke. Wah, banyak nih. Ya, ini jawabannya dicampur ini juga, ya, curhat juga, ya. Ya, thank you, ya, responnya Bapak Ibu, luar biasa, ya. Saya nggak akan bilang ini baik dan buruk, ya. Ini memang benar nih jawabannya, ini tergantung apa yang menjadi dasar atau motivasi, ya, serta tujuan dari ambisi tersebut. Ya. Jadi ambisi itu sebenarnya apa sih? Ya, sebenarnya adalah ambisi itu adalah sebuah tekad, keinginan yang sangat kuat. Ya, salah nggak? Ya, menurut saya tidak salah untuk kita bisa memiliki keinginan yang kuat. Gitu. Nah, apalagi dengan didasari dengan nilai-nilai, ya, motivasi, tujuan untuk dalam untuk perkara-perkara yang mulia, maka ambisi itu menjadi sesuatu yang baik. Ya. Namun kalau ambisi itu didasari oleh, ya, nilai-nilai yang salah, terus juga tujuannya salah, ya, motivasinya sudah salah dari awal. Nah, itu jadi sesuatu yang buruk,
ya bahkan itu bisa merugikan diri sendiri bahkan orang lain, ya, menghancurkan hidup diri sendiri bahkan orang lain. Nah, contohnya ketika kita ada anak muda dulu, ya misalkan kita dulu mau lulus kuliah, ya kita berambisi gitu, untuk menjadi orang yang berhasil sesuai dengan kemampuan kita, profesi kita. Nah, kita akan orang yang memiliki visi, tujuan, ya kan, ambisi yang baik, didasari dengan nilai-nilai yang baik, motivasi yang baik, itu akan membuat pribadinya menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, meskipun tantangan, godaan, hambatan, tetapi akan terus berjuang, ya kan. Nah, kalau itu salah, pasti akan merusak kehidupannya. Nah, jadi cukup terjawab ya tentang ambisi. Jadi kedepannya nanti Bapak Ibu jangan ragu nih kalau berambisi akan sesuatu, tapi perlu dilihat ya, perlu dicek lagi nih, Tuhan ini benar nggak sih motivasi saya ya, tujuan saya ini benar nggak? Nah, orang yang terjebak dalam ambisi yang salah itu cenderung memiliki perilaku yang memaksakan diri, ya, membentuk pribadi yang perfeksionis yang berlebihan di luar batas, ambisius dan workaholic. Sebenarnya perfeksionis sah-sah aja ya. Saya pernah ketemu orang yang perfect dalam pekerjaannya, dia mau yang sempurna, ujian mau yang 100, ya, mau yang terbaik dilakukan. Itu membuat dia berusaha dengan baik, sebaik mungkin. Ya. Tetapi ketika sudah berlebihan di luar batas, nah ini yang menjadi salah. Ini akhirnya bisa merugikan dirinya sendiri, bahkan membuat orang lain pun jadi dirugikan. Ya. Bekerja keras, saya setuju bekerja keras, itu baik. Ya, firman Tuhan juga ngajarin kita, ayo belajar seperti semut, ya kan? Kerja keras itu baik, apalagi kerja pintar, ya kan? Tapi kalau sudah berlebihan, itu menjadi tidak baik, apalagi sampai mengorbankan keluarga, ya, pasangan kita, mengorbankan kesehatan kita. Nah, itu sudah menjadi hal yang tidak baik. Nah, lalu perilaku yang kedua itu menjadi menarik diri untuk menghindari kegagalan. Orang-orang yang berambisi yang salah, kita bisa lihat nih kira-kira orangnya seperti ini nih, membentuk pribadi yang cuek, acuh, ya, dan lari dari tantangan. Ya. Jadi segala sesuatu itu dia manfaatkan untuk mencapai kepentingannya. Nah, ini yang menjadi tidak baik. Orang itu akan dengan kekuatannya sendiri berusaha membuktikan diri bahwa dirinya itu mampu, dirinya itu berharga, dirinya itu bernilai. Nah, ini balik lagi ke yang tadi ya di awal kita bahas, bahwa manusia itu ketika kehilangan gambar diri, rusak ya oleh dosa, berusaha mencari sesuatu ya untuk bisa membuktikan dirinya itu berharga. Nah, yang ketiga itu adalah menjadi pribadi yang tidak aman. Nah, menjadi pribadi yang tidak aman ini menjadi pribadi yang tertutup, tidak mudah menerima masukan, nasihat, kritik yang membangun. Dia tertutup, dia seakan-akan hidupnya, dirinya, pemikirannya itu adalah yang paling benar. Ya. Dan hal ini jadi mempengaruhi cara bersosialisasi kita dengan orang lain. Ya, orang-orang tersebut rata-rata ya orang-orang yang sensitif, ya, dikit-dikit kita ngomong, kita mau nasehatin, dia langsung pergi, dia langsung nggak usah gitu ya, penuh prasangka, mudah salah paham, rendah diri, ya, mudah tersinggung. Ya. Saya pernah ketemu orang ya, dia mau ngasih barang aja sesuatu, langsung dia mikir, kalau saya kasih ini, si kawan itu nanti ngomongin saya apa ya? Jadi udah mikir susah dulu gitu kan ya. Terus kalau orang lain ngasih dia barang, langsung dia berpikir, ini si kawan ini apa ya alasan yang ngasih ke saya? Jangan-jangan dia mau sombong nih. Dia baru dapat sesuatu dia kasih saya gitu. Jadi serba salah, ya kan? Orang-orang yang seperti ini yang memiliki rasa pribadi yang tidak aman, ini yang berbahaya. Ya. Dan
ternyata ada beberapa beberapa perangkap yang harus kita perhatikan Bapak Ibu terkait gambar diri yang salah. Ya, ada 4, Bapak Ibu bisa baca, saya akan cepat aja ya. Yang pertama itu perangkap penampilan. Nah, perangkap penampilan. Contoh ini ya kita sering lihat. Saya baca dulu ya. Saya harus memenuhi standar-standar tertentu supaya saya merasa berharga dan dapat diterima. Nah ini saya sering lihat nih ya. Kita banyak juga perhatikan orang yang rambutnya lurus mau keriting, yang keriting mau lurus. Orang yang warna kulitnya putih mau agak gelap, yang gelap mau putih gitu kan ya. Sebenarnya nggak salah ya, tapi dia berusaha membuktikan dirinya gitu ya. Dan juga ada yang nggak insecure dengan bentuk tubuhnya, ya bentuk wajahnya. Saya pernah lihat di Instagram ya, dia mau meng-over mukanya menjadi Barbie gitu ya. Menurut saya ini sesuatu yang berlebihan ya, sesuatu yang berlebihan. Nah, kita lihat kebenarannya nih. Kebenarannya menurut firman Tuhan apa? Ya kita bisa lihat Bapak Ibu nanti baca sendiri ya di Roma 5 ayat 1 dan Roma 3 ayat 28. Ya, saya dibenarkan berkenan di hadapan Allah itu bukan karena penampilan atau bukan karena perbuatan saya, tapi karena penebusan darah Kristus. Ya. Jadi saya ini diterima sama Tuhan apa adanya, bukan karena penampilan saya, bukan karena saya tampan, bukan karena saya jelek, bukan karena cantik, tidak ya. Tapi Tuhan menerima saya dan saya berkenan di hadapan Allah itu karena penebusannya. Ya. Nah, saya juga dulu pernah ya merasa insecure. Dulu saya kurus sekali ya, tinggi saya 180 waktu itu, tapi berat badan kayaknya 70 gitu ya, kurang ideal saat itu. Nah, saya merasa insecure. Tapi ketika saya tahu kebenaran ini bahwa bukan apa yang kata orang gitu, tapi apa kata Tuhan, dan Tuhan menerima saya apa adanya. Tapi sekarang saya udah agak gemukan kok. Ya. Ya. Oke ya. Dan jangan sampai kalau ada Bapak Ibu juga yang ditolak ya masuk ke gereja Mauro Sharon karena maaf Pak nggak boleh masuk ke main hall, kenapa alisnya lebih tebal yang kirinya daripada yang kanan. atau karena Bapak kumisnya ya terlalu tebal, nggak ada ya. Kalau ada boleh lapor ya, kasih tahu saya namanya. Oke, canda ya. Oke, perangkap yang kedua adalah pengakuan. Ya, sekarang kita masuk ke yang kedua, perangkap pengakuan. Saya harus diakui atau diterima oleh orang-orang tertentu baru merasa diri saya berharga. Nah, sekarang lagi musim nih di sosial media, orang-orang pamer kemewahan, ya, pamer kekayaan, mobil-mobil keren, ya kan, jamnya keren, tas-tas mewah, ya, pokoknya semua yang wah-wah gitu ya. Ada julukannya Crazy Rich, Crazy Rich Medan, Crazy Rich mana gitu ya. Ya, semoga aja benar tambah rich-nya ya. Kalau enggak kan crazy aja. Hanya crazy aja sisanya. Ya. Tapi ya saya lihat nggak salah ya kita bergaya punya barang branded gitu ya. Itu nggak salah. Tapi kalau untuk demi pengakuan, misalkan untuk masuk ke komunitas tertentu atau ibu-ibu maaf ya yang ikut arisan misalkan, wah si ibu ini, si Jeng Anu ini ya pakai bajunya, pakai tasnya ini logonya yang LV ya, logonya yang DC, waduh saya nggak mau kalah ini gitu kan. Saya harus pakai yang apa nih ABC gitu. Ya. Nah itu jangan sampai kita jadi kok saya ngomongnya jadi lupa Jawa ya. Ini saya perangkap bahasa nih kayaknya. Tapi jangan sampai kita terjebak di sana Bapak Ibu ya. Kita lihat kebenarannya. Kebenarannya di Roma 8, 31, 39, dan di Galatia 4, 5, 7. Kita diterima oleh Allah, Bapak Ibu. Lewat penebusan darah Kristus, saya yang dahulu terpisah dari kasih Allah, sekarang telah diampuni dan diterima sepenuhnya oleh Allah. Wow, saya bersyukur sekali ya. Kita punya Allah yang benar menerima kita apa adanya. Ya, apapun penampilan kita, ya, bagaimanapun apapun yang ada dalam diri kita, Tuhan terima kita. Ya. Masuk poin yang ketiga, perangkap rasa bersalah, tertuduh. Ya. Nah, saya telah melakukan sebuah kesalahan, kegagalan, dan saya tidak bisa lagi diampuni dan memiliki jalan keluar. Wah, ya. Ini kita kalau bicara ini
saya contohnya mungkin masa lalu ya. Tentu masa lalu itu mengandung konsekuensi ya. Segala kita apapun yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Di masa ini mungkin kita masih menerimanya ya. Dan memori itu tidak bisa hilang, betul ya Bapak Ibu ya. Saya juga mengalami hal yang sama ya. Kesalahan-kesalahan saya di masa lalu saya udah lewati, saya belajar, tapi memori itu nggak bisa lepas, betul ya. Nah, saya juga pernah alami ya pengalaman pahit dalam berusaha berbisnis, bekerja ya, dalam berhubungan, trauma gitu. Nah, di sini saya mau kita juga sama-sama belajar ya, untuk kita belajar minta pengampunan sama Tuhan dan juga belajar mengampuni, karena seringkali iblis yang menggunakan celah-celah ini untuk mengintimidasi kita. Ya, dulu saya pernah ya gagal ya dalam usaha saya, itu membuat saya down, membuat saya bukan nol lagi ya, minus gitu ya. Dan itu membuat saya kayaknya serba salah gitu ya. Membuat saya juga tidak berani lagi. Membuat saya merasa selalu menjadi orang yang gagal gitu. Nah, saya sampai lihat titik, saya tidak lagi punya masa depan. Tapi ketika saya kenal Tuhan 2018, saya masuk di GMS, ya kan, saya ikut CG, wah luar biasa ketika Tuhan juga ada satu firman-Nya yang menguatkan saya ketika Tuhan memulihkan bangsa Israel, dan Tuhan juga punya janji buat saya, Tuhan akan memulihkan hidup saya. Di situ saya bangkit kembali ya, dan ya puji Tuhan, Tuhan sampai sekarang memulihkan bahkan apa yang dulu saya tidak punya, dulu sekarang saya miliki gitu. Jadi saya di sini kita belajar ya, ketika kebenaran firman Tuhan bahwa kita itu telah diperdamaikan dengan Allah gitu melalui kuasa penebusannya. Tuhan Yesus itu telah menanggung dosa, telah menanggung kutuk, malu, trauma, kesalahan kita semuanya di atas kayu salib. Ya. Dan kita bisa baca di 1 Yohanes 4, ya, di Roma 5, dan di 2 Korintus. Dan ketika saya ya saat itu ya pemulihan terjadi, saya merasa saya diampuni. Ya, saya merasa diampuni, dikasih oleh Tuhan, dan akhirnya ya saya juga belajar untuk mengampuni. Ya. Yang keempat, ya rangkap yang terakhir, yang keempat adalah malu terhadap diri sendiri. Nah, pribadi saya buruk, saya sudah begini, ya tidak bisa berubah lagi Pak. Saya tidak memiliki pengharapan. Ya, ini mungkin saya bisa ambil contoh, mohon maaf ya, ada juga ya kita yang dilahirkan tidak sempurna. Ya. Ada juga kondisi kita secara finansial atau keluarga kita yang broken, ya bukan salah kita nggak bisa apa-apa, tapi membuat kita jadinya minder, membuat kita jadinya malu. Akhirnya kita tidak berani ya untuk memulai sesuatu, tidak berani untuk membangun hubungan, tidak berani untuk memulai ya usaha ataupun lainnya. Tapi kebenaran firman Tuhan di sini berkata di Ibrani 10 ayat 14 dan di 2 Korintus 5. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus dan berharga di matanya. Ya. Saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus ketika saya menerima pengorbanan di atas kayu salib bagi saya. Ya. Bapak Ibu boleh tunjuk diri sendiri, saya adalah ciptaan yang baru ya di dalam Kristus ketika saya menerima pengorbanannya atas kayu salib. Saya ingat ya lagu kesukaan saya, ini lagu favorit saya ketika saya kenal Tuhan, bertobat gitu ya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Wah, ini lagu yang menguatkan saya terus-menerus ya, mengingatkan saya bahwa Alfian, kamu adalah ciptaan yang baru. Alfian, kamu punya masa depan yang baru bersama dengan Tuhan. Ya, luar biasa.
Ya, kalau dipikir-pikir ternyata dari 4 perangkap itu semua saya punya ya. Saya baru sadar juga ya, ternyata saya sudah jatuh ke 4 perangkap itu. Tapi saya bersyukur ya Tuhan pulihkan ya. Yes, masih proses terus. Tapi saya percaya Bapak Ibu juga ya, bersama dengan Tuhan kita bisa dipulihkan, kita bisa melalui proses-proses itu ya. Ya, dan poin selanjutnya, kita setelah tahu ya gambar diri yang salah dan ada 4 perangkap tadi, kita harus berhati-hati ya ketika kita sudah tahu tentang kebenarannya. Nah, pemulihan gambar diri akan kita alami ketika pertama ketika kita menanggalkan cara pandang diri yang salah dan memulai memandang diri kita menurut perkataan firman Tuhan atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau muncul nih ya, ingat perangkap-perangkap tadi, Bapak Ibu sudah tahu kebenarannya, ya sudah ada ayat-ayatnya tadi. Itu firman Tuhan, Bapak Ibu, kita pegang, ya kita pegang baik-baik. Dan yang poin kedua, kita bertumbuh dalam pengenalan kita atas kita. Nah ini berbicara tentang tujuan kita ya, visi hidup kita juga ke depannya, panggilan hidup kita. Ayo kita semakin bertumbuh dalam pengenalan kita ya. Jangan hanya berhenti di sini ya, jangan hanya berhenti nantinya sebagai sponsor MSC 2, tapi ayo kita rindukan yang lebih lagi ya. Saya tunggu nanti di kelas selanjutnya. Oke, itu aja dari saya ya untuk gambar diri. Saya berharap Bapak Ibu sudah mengerti sekarang ya gambar diri dan gambar diri yang salah ya. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya apa yang tadi sudah saya sampaikan mengenai gambar diri ya, boleh lambaikan tangannya atau jempolnya, sudah cukup mengerti ya. Oke, Anda semua masih bersama dengan saya ya. Oke. Nah, nanti poin selanjutnya adalah tentang gambar diri yang benar akan dilanjutkan oleh Pak Jimmy Ujung ya. Beliau adalah guru dan teladan saya juga di tim edukasi ini. Jadi nanti kalau ingat ya gambar diri yang salah, ingat Alfian ya, gambar diri yang benar ingat Pak Jimmy. Jadi ya. Oke, kalau gitu sekian dari saya dan silakan Pak Jimmy waktu dan tempat. Oke, thank you Pak Alfian. Suara saya jelas ya Bapak Ibu? Jelas ya? Oke. Yang bisa dengar suara saya coba lambaikan tangan Anda semua. Oke. Jadi seperti kata Pak Alfian tadi, bukan berarti Pak Alfian gambar dirinya salah, gambar diri saya benar karena masuk ke poinnya benar. Walaupun baju kami terbalik ya. Pak Alfian putih, saya hitam. Berarti saya yang salah, bukan Pak Alfian yang salah ya. Oke, kita sudah belajar banyak dari Pak Alfian. Kita juga sudah belajar tadi ada Rema yang muncul ya, si Jackie Chan itu katanya wajahnya sipit masuk ke orang Indian gitu. Wajah saya sipit Bapak Ibu, jadi saya merasa tergoda. Ada teman saya di sini Pak Albin juga bilang saya suka menggoda, jadi saya tergoda gitu. Jadi bagaimana seorang yang matanya sipit masuk ke Indian berubah jadi orang Indian perilakunya. Nah, bagaimana kalau kita semua ini, kita semua masuk ke dalam rasa surgawi, lalu kita semua terikut menjadi serupa dengan Kristus. Mau ya Bapak Ibu ya? Amin? Mau ya? Oke, kita sudah belajar banyak. Tadi saya sudah mendengar bagaimana juga perilaku dari gambar diri yang salah juga membuat kita mengalami problem emosional, ambisi yang jahat, dan insecure. Insecure itu merasa diri kita lebih rendah dari orang lain. Jadi kalau kita melihat orang lain lebih baik dari kita langsung, wow, gimana ya? Langsung sensitif, kita langsung melakukan sesuatu yang mungkin tidak di dalam alam sadar, tapi alam bawah sadar kita itu malah menguasai alam sadar. Itu insecure. Kita melihat seseorang yang lebih baik, atau kita melihat seseorang mungkin seperti ini, seperti itu, lalu kita insecure. Tingkah laku kita berubah. Kita merasa orang itu lebih baik daripada kita, padahal enggak. Kenyataannya tadi kita sudah bahas juga di perangkap penampilan, perangkap pengakuan, dan rasa malu, rasa bersalah, semuanya itu hanyalah perangkap. Jangan masuk ke dalam perangkap. Saya sekalian menjawab tadi pertanyaan dari Pak Hutomo. Jadi nanti nggak usah jawab-jawab lagi gitu ya. Apakah wajarkah orang lain yang misalnya
paling dekat dengan kita, orang tua kita misalnya nggak mengerti gambar diri kita. Kadang mereka selalu bilang kita anak nggak berguna kalau mereka lagi naik pitam atau emosi. Jadi sebenarnya apakah orang tua kita salah? Ya enggak. Itu kan parenting zaman dulu, Bapak Ibu ya. Pak Utomo, itu parentingnya zaman dulu kalau kita mengajar anak, mendidik anak dengan cara begitu. Jadi orang tua itu enggak salah. Dia melakukan itu demi kebaikan kita. Yang salah adalah cara kita memandang diri kita pada akhirnya. Orang tua pada saat melakukan itu, dia menanamkan sebuah nilai dalam diri kita, bahwasanya kita itu enggak berguna. Padahal seorang anak, kalau cukup dewasa, dia bisa melihat dari sisi pandang yang lain. Orang tua itu berusaha agar saya lebih baik daripada ini. Karena itu dia marah. Ngapain sih orang tua marah-marah kalau nggak pingin lebih baik atau kita lebih baik daripada yang sudah terjadi gitu. Orang tua pingin kita dididik lebih baik, karena itu mungkin mereka menggunakan parenting zaman dulu yang belum sesuai, tidak sesuai dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita nggak lakukan itu lagi ya, betul ya Bapak Ibu. Tapi ini kembali lagi ke insecure tadi. Pada saat kita selalu ditanamkan nilai, padahal dia nggak bermaksud, orang tua nggak bermaksud seperti itu. Orang tua hanya bermaksud kamu lebih baik dong dari ini gitu. Tapi pada saat kita mendengar dan cara pandang kita salah di hadapan manusia, karena kita lebih melihat ke arah pandangan manusia daripada pandangan Tuhan, akhirnya alam bawah sadar itu menguasai kita. Kita merasa kita memang nggak berguna. Karena itulah pelajaran hari ini menjadi pondasi yang kuat di MSC materi pertama. Kita buka dengan pemulihan gambar diri. Apakah itu gambar diri tadi sudah dijelaskan, dan bagaimana kita juga bisa menjadi crazy rich ya. Nggak usah gereji aja, Bapak Ibu. Kita gereji rich-nya Tuhan. Kita kaya loh. Kita diberkati. Kita diberikan semua oleh Tuhan. Bahkan darah Yesus dicurahkan buat kita, seperti lagu tadi, oleh kuasa darahnya. Jadi kita tuh gereji rich. Jangan malu terhadap diri sendiri. Oke ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Tinggal 2 poin disisakan Pak Alfian. Jadi tenang aja, 15 menit kita sudah akan selesai. Tetap bertahan. Oke, kita masuk ke gambar diri yang benar. Kita sudah bahas gambar diri yang salah. Gambar diri yang benar, itu rumusnya adalah pribadi saya tambah apa kata Tuhan. Sederhana. Sebenarnya pemulihan gambar diri ini kita berbicara hanya bagaimana kita bisa memandang diri kita dari sudut pandangnya Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia. Manusia mau berkata apa? Biarkan, karena mereka tidak menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan kita. Karena itu perangkap penampilan kita ingin dilihat orang. Perangkap pengakuan kita ingin diakui oleh orang lain. Rasa bersalah karena kita terus diisi dengan nilai-nilai dunia mengatakan kalau orang bersalah harus dihukum. Rasa malu itu semuanya dari standar dunia. Standar Tuhan itu standar kasih, standar pengampunan. Jangan melihat dari standar dunia fana, lihat dari standar atas ya, dari vertikal, dari Tuhan. Jadi kalau harga diri yang benar adalah pribadi saya plus apa kata Tuhan. Saya kasih kesimpulannya sedikit untuk kita lebih memahami ya. Siapakah, who am I? Siapa kita? Bukan Jackie Chan, bukan Sang Hainun. Kalau tadi yang diceritakan Sang Hainun ya. Who am I? Jadi masuk ke Indian itu. Siapakah diri kita? You are not what you think you are. Itu yang pertama. Kamu bukan apa yang kamu pikirkan kamu siapa. Bukan apa yang kita pikirkan tentang kita, itu menjadi diri kita. Jangan. Yang kedua adalah, you are not what people think who you are. Kamu juga bukan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Banyak sekali kita terjebak kan di situ. Orang pikir kita mau seperti apa yang orang pikirkan. Kita jadi seperti itu. Akhirnya jadi diri kita hilang. Dan yang ketiga, you are not what you think about people think who you are. Kamu juga bukan apa yang kamu pikir orang lain pikirkan tentang kamu. Nah, ini lebih dalam. Banyak sekali kita terjebak di sini. Kita merasa dia berpikir saya seperti ini dan saya harus jadi seperti apa yang saya pikir dia pikirkan tentang saya. Wah, ini makin dalam ya. Tetapi who am I yang terbaik, yang benar adalah apa kata Tuhan tentang diri kita. Baca Alkitab Bapak Ibu. Semuanya sudah tertulis dengan baik. Oke? Jadi intinya gambar diri yang benar selalu lihat dari sudut pandang Tuhan. Makanya ada yang namanya pembaharuan akal budi. Budinya di mana? Budinya sekarang di bawah, akalnya di atas. Nah, Tuhan mengobrak-abrik di situ. Dibalikkan. Budinya yang naik ke atas, akalnya yang ke bawah. Artinya apa? Sudut pandang kita berubah. Tidak lagi dari manusia, tapi dari Tuhan. Pembaharuan upside down diputer. Oke, kita lanjut. Saya ingin kasih satu contoh. Contohnya adalah Bapak Ibu tahu yang namanya seorang yang namanya Ligi Velasquez. Tahu nggak? Ligi Velasquez. Dia mempunyai gelar wanita terjelek di dunia.
Banyak yang nggak tahu ya, Lizzie Velasquez, wanita terjelek di dunia. Saya kasih fotonya ya Bapak Ibu ya, biar kita bisa melihat, bukan untuk menghakimi, tapi biar untuk lebih memahami. Saya screen sebentar ya, boleh ya? Oke, saya share. Oke, Bapak Ibu lihat, udah muncul di layar? Muncul nggak? Oke ya, udah muncul ya. Oke, sekarang saya stop share. Dia dijuluki wanita terjelek di dunia. Namanya Lizzie Velasquez. Dilahirkan dengan sindrom Marfan, tubuhnya tanpa lemak. Maksimal ukuran tubuhnya itu tingginya 150 cm, tapi beratnya hanya 29 kilo, tidak bisa lebih dari 29 kilo. Dia tidak bisa berdiri dengan lama, dia tidak bisa berjalan jauh, dia tidak mempunyai tenaga, ototnya itu istilahnya apa? Kurus kering ya, kalau bahasanya ya. Dia nggak ada lemak, nggak ada otot, kurus kering, nggak ada dagingnya gitu, tinggal seperti tengkorak berdiri gitu. Dan setiap kali dia dibully sama temannya waktu dia kecil, dibully, dia perlu waktu berbulan-bulan sampai 6 bulan untuk memulihkan gambar dirinya. Setiap sekali dibully 6 bulan, dia akan di rumah nggak keluar. Untuk memulihkan dirinya, untuk meyakinkan dirinya bahwasanya dirinya tidak sejelek itu. Bayangkan, ini Lizzie Velasquez. Tapi Anda tahu nggak Bapak Ibu? Pada saat dia bertemu dengan Tuhan, dia tahu semua pandangan teman-temannya itu tidak berarti bagi dirinya. Dia tahu dia diciptakan berharga. Insecure-nya berubah menjadi secure. Yang tidak aman ini menjadi sesuatu yang kuat. Dan dia tahu ada rencana Tuhan di dalam hidupnya. Dia melihat hidupnya dari sudut pandang Tuhan. Dan dia berharga ada rencana Tuhan yang harus digenapi. Hari ini dia adalah seorang motivator, dia seorang aktivis, dia seorang pengarang, seorang YouTubers, dan bahkan dia menjadi seorang pahlawan bagi orang-orang dengan sindrom yang sama. Dia yang maju, yang menyuarakan, yang membuat kampanye stop bullying, stop yang namanya bully. Dia yang maju, dia yang berbicara. Padahal dia dijuluki wanita terjelek di dunia loh Bapak Ibu. Anda lihat tadi ya fotonya. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau Anda, Bapak Ibu lihat YouTube-nya, kisah hidupnya semua Anda ikuti, Anda akan menemukan beberapa hal yang sangat luar biasa. Anda akan menemukan yang pertama, dia menemukan kenapa dia bisa bangkit, dia bisa pulih gambar dirinya. Dia menemukan bahwa dia sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena itu dia orang yang dekat dengan Tuhan. Dia orang yang sangat dekat dengan Tuhan, dan dia akhirnya menemukan, kenapa saya dilahirkan? Bukan tanpa rencana saya dilahirkan. Itu yang dicatat di dalam Injil. Mengapa dia dilahirkan buta? Apakah salah papanya? Apakah salah mamanya? Ini yang orang bertanya kepada Yesus. Yesus berkata, agar rencana Allah harus digenapi bagi dunia ini. Bahkan sekalipun dia buta. Artinya, Anda semua Bapak Ibu dilahirkan. Ada rencana Allah di dalam hidup Anda. Anda berharga bagi Tuhan. Jangan mandang diri Anda dari sisi duniawi. Oke, itu yang pertama. Kita tidak sampai sindrom Marfan itu kan Bapak Ibu. Kita masih bisa bertemu dengan orang. Kalau ini orang-orang yang betul-betul di rock bottom ya dulu, sekarang sudah pulih. Yang kedua, dia menemukan lingkungan dan orang tua yang luar biasa yang mendukung dia. Orang tuanya parentingnya baik, lingkungannya akhirnya teman-teman komunitasnya itu akhirnya mendukung dia. Jadi dia menemukan komunitas yang baik. Dia tidak masuk ke dalam perangkap pengakuan. Kalau dia masuk ke perangkap pengakuan, nggak akan bangkit dah Bapak Ibu saya pikir ya. Tapi dia menemukan orang-orang yang, ayo kamu bisa. Orang tuanya bilang kamu bisa, kamu mampu. Akhirnya dia bangkit. Yang ketiga adalah dia selalu mengapresiasi hal-hal yang positif di dalam gambar dirinya. Bukan masalah luarnya gambar dirinya. Bagi dia, bukan penampilan jadi gambar dirinya. Tetapi apa yang ada di dalam, itu inner beauty, Bapak Ibu. Dia munculkan inner beauty-nya. Apa yang dia mampu, apa talentanya, apa karunianya, itu yang dipertajam dia. Dikeluarkan inner beauty-nya. Sehingga dia selalu bersyukur Tuhan masih bersama dengan dia. Dan dia menemukan gambar diri yang baru, identitas diri yang baru, ciptaan yang baru, tadi kata Pak Alfian, di dalam Tuhan. Lihat, orang yang kita anggap tidak berharga kalau secara fisik, tetapi pada saat dia bertemu dengan Tuhan, betapa berharganya dia bagi dunia ini, Bapak Ibu. Yang awalnya kita lihat nggak berguna, yang awalnya kita dengan standar dunia kita melihat, wah ini jelek. Tetapi pada saat dia bangkit, gambar dirinya muncul, inner beauty-nya dikeluarkan, dia membawa dampak yang positif bagi dunia. Dia tidak menjadi campak bagi dunia. Jangan sampai kita juga seperti Bapak Ibu ya. Kita harus bawa dampak, gambar diri kita di dalam Tuhan. Itu yang kita keluarkan. Kita loh anak Tuhan. Bukan penilaian manusia. Biarkan penilaian manusia. Yang penting kita tetap benar di hadapan Tuhan seperti Lizzie Velasquez.
dia cantik di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin kita lihatnya nggak cantik ya, jujur di dalam mata kita, standar kita, tapi di dalam Tuhan ini orang yang sangat cantik karena dia menyelamatkan jiwa-jiwa dan dia juga menguatkan orang-orang di dunia ini. Oke, kita lanjut. Ada satu ayat yang bagus ya, itu Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti di Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 12. Ini ada lagunya. Ayat 1 sampai ayat 12 dibagi dua, ayat ke-7. Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Kita baca yang ke-7 ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Oke, di awal itu ditulis, di Mazmur ini ditulis bagaimana kalau kita berjalan, kita berbaring, segala jalanku, segala kemana kita, Tuhan itu ada di sana. Kita nggak bisa kemana-mana. Artinya Tuhan itu rindu bersama dengan kita. Tuhan selalu rindu menyertai kita. Tuhan selalu rindu menarik gambar diri kita yang benar di hadapan Dia untuk keluar. Pertanyaannya adalah, apakah kita rindu berjalan bersama dengan Tuhan? Nah, itu pertanyaannya. Kadang-kala kita nggak mau. Kadang-kala kita menolak. Untuk bisa menjadi sebuah pemulihan gambar diri yang kuat, dan kita bisa berubah dari sudut pandang manusia ke Tuhan, kita perlu yang namanya disiplin rohani. Dan disiplin rohani ini adalah proses. Semua orang punya proses. Saya punya proses. Bapak Ibu juga punya proses. Saya tahu kita juga mengalami. Saya juga diproses bagaimana gambar diri saya juga harus pulih. Saya juga berasal dari keluarga yang seperti Pak Hutomo tadi berkata, dikritik terus. Pokoknya dikritik dengan hal-hal yang dibanding-bandingkan ya, dibanding-bandingkan dengan hal-hal yang negatif. Disiplin rohani ini berbicara tentang melibatkan semua pikiran, perasaan, perkataan, seluruh tindakan. Dalam kata singkatnya adalah melibatkan hati kita. Apakah hati kita, Bapak Ibu? Hati kita adalah jiwa, roh, dan tubuh kita bergerak bersamaan dalam kerohanian itu. Jangan tinggal sebelah-sebelah. Jangan pikiran saya mau lebih rohani, tubuh saya nggak bergerak. Roh saya nggak setuju, ya nggak mungkin. Kalau mau rohani, roh kita pasti tahu. Atau jangan roh kita mau, jiwa kita nggak mau, tubuh kita nggak bergerak. Roh kita mau, jiwa kita mau, tubuh kita bergerak bersamaan. Itu adalah disiplin rohani. Saat teduh, baca firman, ikuti atau tekun mendengar kata-kata Tuhan, itu semuanya harus kita jalani. Jadi kalau kita gambar diri itu di dalam Tuhan adalah garis lurus. Kalau terlalu tinggi, tinggi hati. Kalau terlalu rendah, itu jadinya rendah. Alfian juga. Nah, yang bagaimana tinggi hati itu kita buang tingginya, hatinya jatuh ke tengah. Yang rendah diri ini, rendahnya kita buang dirinya naik ke atas, jadinya rendah hati. Jadi jangan jadi sombong, dan jangan jadi rendah diri. Bapak Ibu, kita anak Tuhan itu harus di tengah. Humble. Tidak kemana-mana ya, kita sederhana. Oke, tanda-tanda seseorang mengalami pemulihan gambar diri. Yang pertama, hati yang bergembira, ada sukacita yang selalu baru sekalipun mengalami kesulitan atau masalah. Dan ini terpancar dari raut wajahnya. Walaupun ada masalah, wajahnya tetap sukacita, karena Tuhan yang memberikan sukacita. Karena kita tahu bagaimana Tuhan akan memberikan sukacita, mengapa kita harus bersungut-sungut. Bisa ya? Bisa, banyak orang mengalami itu juga. Kita ambil contoh seperti Yakub. Yakub bergumul dengan Tuhan. Kalau kita baca kitab Kejadian, tadi kata Pak Alfian, kita ikut I Love My Bible, kita baca kitab Kejadian, Yakub bergumul dengan Tuhan. Kok bisa Yakub bergumul dengan Tuhan? Bergulat dengan Tuhan, bergulat dengan malaikat, dan dia menang? Kok bisa? Kan jadi pertanyaan. Yakub bergumul dengan Tuhan, artinya dia berdoa dan dia melawan masalah bersama dengan Tuhan. Masalah di luar, Tuhan dengan saya di dalam, kita bergumul. Saya tahu bahwa Tuhan akan menguatkan saya. Tuhan akan memberikan kekuatan dan saya akan menyelesaikan masalah. Bukan sebaliknya, banyak sekali orang-orang yang bergumul dengan masalah. Tuhannya di luar. Waduh, lagi ada masalah, stres, saya nggak sanggup, curhat habis-habisan kepada Tuhan, tapi Tuhannya nggak di dalam. Mau mengalami pemulihan gambar diri, Bapak Ibu, ingat, salah satu ciri-cirinya kalau orang sudah pulih adalah bergumul dengan Tuhan, bukan dengan masalah. Masalah di luar dulu. Dengan Tuhan akan ada jawabannya. Oke, yang kedua, pikirannya diperbaharui dari hari ke hari menurut kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadi semakin positif dalam memandang dirinya sendiri dan segala sesuatu di hidupnya. Pasti, karena pikirannya akan melihat firman menjadi pelita bagi kaki kita, dan akan selalu kita renungkan, kita memamabia di dalam apa yang kita baca, kita keluarkan lagi, kita renungkan lagi, sampai masuk ke dalam hati kita, dan kita akan melakukan semua yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang benar hasilnya pasti baik. Oke, yang ketiga, mulai peduli akan kebutuhan orang lain, muncul kasih terhadap sesama, hubungannya dengan Tuhan dan dengan sesama akan terbangun lebih baik dari sebelumnya. Wah, ini power of kindness.
akan muncul kasih. Tadi saya sudah beritahu, standar kita bukan standar yang dibuat oleh manusia atau di dunia. Standar kita adalah standar kasih. Karena Tuhan Allah kita adalah kasih. Kalau kita memakai standar kasih, maka tidak memuaskan kepentingan diri kita sendiri. Tapi kita akan melihat untuk kepentingan bersama. Standarnya berubah. Come on, hidup kita jauh lebih bagus, lebih indah, lebih berharga daripada hanya memperhatikan pendapat orang lain agar kita memuaskan diri. Kepentingan diri sendiri itu, oh orang lain berkata apa ya tentang saya ya? Ih bagus dia, oh dia cantik dia. Itu kan untuk diri kita sendiri, itu kan kesombongan. Come on, kita pakai yang standar kasih. Kita mengasihi mereka semua, bukan hanya kepentingan diri kita sendiri. Kita diakui oleh Tuhan, dan kita dibangkitkan oleh Tuhan sendiri. Tidak perlu kata-kata orang. Kata-kata orang itu memang perlu untuk evaluasi. Tetapi kalau ke dalam pergaulan yang tidak baik, itu menjadi sesuatu yang menjatuhkan kita. Oke, yang keempat, gemar berdoa, memuji, dan menyembah Allah. Ada kebebasan dan kemerdekaan dalam hadiratnya. Tidak lagi tertuduh dan terintimidasi, kerohanian pun akan mulai bertumbuh. Yes, tadi kita sudah belajar, kita jangan ada rasa malu, jangan ada rasa bersalah, kita juga akan semakin mencintai Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita merasakan kemerdekaan. Dalam hadirat Tuhan ada kemerdekaan. Bapak Ibu tahu pendeta George Muller? Ini saya suka cerita kalau di materi karunia dan talenta di MSJ 3. George Muller. Jadi Bapak Ibu ya, jangan berhenti ya. MSJ 2 selesai, MSJ 3 lanjut. Semakin banyak yang dipelajari, semakin indah di dalam Tuhan. George Muller ini adalah seorang yang sangat jahat di abad ke-19. Dia adalah seorang perampok, dia seorang pencuri, dia seorang pengadat, narkobaan, dia kedugem, dia alkoholik, dia penjudi, semua dia tes. Semua yang jahat-jahat di dunia ini sudah dia tes. Hancur-hancuran. Mamanya mau meninggal, panggil dia. Saya sudah sekarat, panggil anakku pulang. Anaknya lagi kalah judi, nggak pulang sebelum menang. Mamanya meninggal sendiri. Dia masih nggak ada rasa menyesal. Sahabatnya udah nggak bisa lagi tahan lihat dia ini. Ditariknya ke gereja. Ayo ke gereja kamu, ditarik ke gereja. Di sana dia mengalami hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu mengubahkan dirinya. Keluar dari gereja, dia berkata sama sahabatnya, saya sudah mencari semua hal-hal di dunia ini, kesenangan dunia. Cuman ada satu yang memuaskan hati saya. Hadirat Tuhan. Tidak ada rasanya di luar Tuhan. Cuman ada di dalam Tuhan. Itu George Muller. Tahu kan Bapak Ibu kenapa seseorang menjadi ekstrem? Pengadat, pencuri, perampok, narkobaan. Karena rasa insecure kan? Merasa dirinya nggak lebih baik daripada orang lain. Dia mau membuktikan diri. Dan dia mencari sesuatu yang ekstrim untuk masuk ke dalam dirinya. Dan itu tidak akan pernah memuaskan. Itu malah menghancurkan hidup seseorang. Itu akibat dari gambar diri yang rendah. Nah, pada saat gambar dirinya benar, dia bertemu dengan hadirat Tuhan, dia merasa merdeka, dilepaskan. Dan dia dengan begitu, dia berkata, saya mau jadi pendeta, tanpa uang, nggak ada dana, dia mau jadi pendeta. George Muller ini, akhirnya nanti di MSJ 3, Bapak Ibu pelajari, dia mendapat karunia iman. Dalam gereja karunia iman. Tanpa dana, dia menyelamatkan anak-anak yatim piatu bekas perang, dia membangun 117 sekolah gratis buat anak-anak, dia membangun panti asuhan, 120.000 anak-anak muda digembalakan di tangan dia semasa hidupnya tanpa meminta dana. Tuhan kirimkan untuk dia menyelamatkan orang-orang. Bayangkan, gambar diri yang jatuh, begitu kembali, dia menjadi ciptaan yang baru. Makanya itu dikatakan tadi ya di bahasa Inggrisnya, do not conform yourself to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Pada saat pikirannya berubah, Tuhan bekerja sampai inwardly, sampai ke dalamnya, sampai hati kita ditarik keluar. Kita akan menjadi manusia yang baru, yang lebih baik di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Cukup jelas ya, materi sudah selesai, haleluya. Tapi saya ingin bercerita satu hal. Saya tahun 2007 itu saya bertobat, lalu saya bertobat karena koko saya menginjili saya, nggak masuk. Teman saya tiba-tiba, koko saya menginjili saya nggak masuk. Masuknya ke teman saya, gitu. Lucu ya. Jadi teman saya itu akhirnya ngajak saya ke gereja. Aneh-aneh nih, kalau Tuhan bekerja memang aneh. Mau kemanapun, kemanakah aku dapat menjauhi rohmu yang suci, itu Tuhan. Ini jelas ini, di Mazmur 139 tadi. Koko saya menginjili saya, nggak masuk. Teman saya mendengar saya diinjili, masuk. Dia yang ajak saya ke gereja. Nolak koko itu gampang, nolak teman susah. Itu perangkap juga ya. Karena kalau pergaulan yang nggak baik, diajak ke dugem, kita susah menolak loh. Nah ini gambar dirinya jangan salah, kita harus bisa asertif. Oh no, tidak sesuai kebenaran firman. Saya tidak akan diakui oleh karena saya hanya ikut kamu. Saya diakui oleh Tuhan. Kita harus mengerti di area sana kalau pergaulannya buruk. Tapi kalau pergaulannya baik di CG ya jangan ikuti karena dari Tuhan ya. Ke CG itu yang the best. Oke. Jadi teman saya itu pada saat saya masuk ke gereja, saya mulai bertobat.
beberapa bulan kemudian dia kasih satu lagu. Kasih lagu. Tadi saya pingin nyanyi lagunya Pak Alfian tadi ya, Oleh Kuasa Darahmu. Tapi ya saya teringat ini. Oke, lagu ini bagus dan lagu ini membuat saya tertarik untuk belajar. Saya tidak punya talenta musik, saya tidak bisa bernyanyi dengan baik. Seni musik saya dulu di sekolah kontennya cuma pas-pasan 5-6 untuk bisa lulus. Kalau nggak lulus saya ujian seni musik terus gitu ya. Tapi itu lulus ke 6, jadi masih standar dunia masih lebih sedikit. Tapi hari ini saya akan ajak Bapak Ibu semua untuk bisa kita nyanyikan lagu ini juga, kita undang hadirat Tuhan. Dan lagu ini bagus karena lagu ini bercerita tentang bagaimana kalau kita buka mata, kita lihat Tuhan. Kita buka mata, kita lihat wajah Tuhan, kita akan terkagum. Kenapa Tuhan masih berkarya dalam hidup kita? Kita ini anak Tuhan, gambar diri kita di hadapan Tuhan. Tidak perlu malu kalau suara kita nggak bagus, tidak perlu malu kalau kita belajar gitar nggak jadi-jadi seperti saya. Saya belajar gitar nggak jadi-jadi bertahun-tahun, tapi untuk penyembahan pribadi saya tetap pakai. Karena yang saya lihat adalah Tuhan yang melihat, bukan manusia. It's okay, kita lakukan semua yang terbaik untuk Tuhan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita menyembah Tuhan sebentar ya. Oke, yang setuju kasih jempol dulu deh, jempol. Oke ya, semua masih bertahan ya. Oke. Kalau gitu, host kita boleh tampilkan ini ya. Saya pandu ya Bapak Ibu ya. Untuk Tuhan kita harus excellent, walaupun mungkin talenta kita nggak di sana, tapi kalau untuk Tuhan, Tuhan akan melihat dengan baik. Jangan malu Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama. Kita menyembah Tuhan, kita resapi kata-katanya, dan kita nikmati hadiratnya. Doakan gambar diri yang benar di hadapan Tuhan itu muncul, bukan hanya kita melihat apa kata dunia, tapi apa kata Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita nyanyikan dari awal ya Bapak Ibu. Bisa ya? Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu. Oh, ku ingin Tuhan, ku buka mataku, ku ingin lihat wajah-Mu, ku ingin Engkau, oh Tuhan Yesus, berkarya lebih lagi. Haleluya, hanya di dalam-Mu beri kesempatan. Ku ingin mengenalmu lebih dalam dari dunia ini, melebihimu. Ku ada Tuhan, menjadi penyembahmu. Ciptaan baru. Haleluya. Bekerjalah lebih, pulihkan hamba-Mu. Tuhan Yesus, ku ingin mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Bukan hanya sekedar kulitnya saja, bukan hanya melihat-lihat saja Tuhan, dan bukan hanya sekedar saja, karena kami tahu Tuhan, Engkau bekerja dengan mengetok pintu hati kami. Kami mau Engkau masuk lebih lagi. Tidak ada yang
berkata, saya sudah begini dari dulu nggak bisa diubah lagi. Tidak ada Tuhan, karena Engkau yang menciptakan, Engkau juga yang sanggup mengubahkan. Biarkan kami menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan-Mu. Munculkan gambar diri kami Tuhan, dalam nama Yesus. Kami tahu ada sesuatu yang menanti kami. Dan rencana-Mu indah bagi kami semua. Bapak Ibu yang mungkin hari ini pernah atau merasa atau sedang di dalam perangkap atau di dalam gambar diri yang mungkin belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, letakkan tangan Anda di hati Anda, di dada Anda. Biarkan kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Oke, letakkan tangan. Di dalam Tuhan ada kemerdekaan. Jangan takut dijudge, jangan takut dihakimi, jangan takut juga orang-orang melihat. Itu tidak penting. Yang penting apakah Tuhan melihat, apakah Roh Kudus melihat. Oke, kita berdoa bersama Bapak Ibu. Tuhan, Engkau melihat semua orang-orang yang di tempat ini, semua hamba-hamba Tuhan ada di tempat ini. Semuanya anak-anak Tuhan, bukan orang-orang biasa, bukan hanya orang-orang yang sekedar lewat, bukan hanya orang-orang sekedar ikut MSC, bukan orang hanya sekedar ikut karena ingin mengambil sesuatu, tetapi orang ini semua adalah haus dan lapar akan Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau bisa bekerja lebih dalam lagi di dalam hidup mereka. Mereka terbuka akan Engkau. Lakukan pemulihan gambar diri, sehingga pada saat mereka melayani, sehingga pada saat mereka memimpin di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam manapun, orang-orang akan melihat pribadi yang lebih baik. Orang akan melihat bagaimana anak Tuhan bersinar di dalam dimanapun tempat Engkau tempatkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang masuk ke dalam hati mereka dan mereka membuka pintu. Kami tahu Tuhan, Engkau rindu bersama dengan kami dan kami juga rindu membuka hati kami untuk Engkau. Ubahkan kami Tuhan menjadi ciptaan yang baru karena kami tahu Engkau yang terbaik yang kami miliki. Kami adalah crazy rich-nya Engkau. Kami adalah crazy rich-nya surga. Karena kami membawa atmosfer Tuhan ke dalam dunia ini. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Dalam nama Yesus yang terima dan yang mau sama-sama kita katakan. Amin. Oke Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada PIC kita, Bu Kiki ya. Oke. Terima kasih kepada pengajar ya atas materi yang telah disampaikan. Ya, saya percaya setiap kita pada malam hari ini mengalami pemulihan gambar diri ya. Kita boleh banyak belajar, kita boleh mengerti bahwa pribadi kita itu sangat berharga, kita sangat dikasihi Allah ya. Dan mulai hari ini, mari yuk kita sama-sama hidup berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan ya, yang Tuhan nyatakan atas hidup kita. Jangan lagi kita terjebak oleh perangkap-perangkap penampilan. Amin ya Bapak Ibu ya. Dan kita akan mengalami banyak terobosan-terobosan di dalam hidup kita. Oke, hari ini ya Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum kita menutup kelas pada malam hari ini, ada beberapa pengumuman penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, syarat kelulusan MSJ 2 adalah menghadiri seluruh materi dan mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, apabila misalnya ada materi yang tidak dapat Bapak Ibu ikuti pada angkatan kelas ini, Bapak Ibu saudara-saudari dapat mengulangnya pada angkatan kelas selanjutnya. Dan rentang waktu untuk mengulang adalah paling lambat itu 12 bulan. Jadi kalau misalnya lewat 12 bulan, maka Bapak Ibu saudara-saudari harus mengulang seluruh materi dari awal. Yang kedua, tugas akan diberikan oleh admin edukasi dalam bentuk link Google Form di grup WA setelah kelas ini selesai. Dan tugasnya itu paling lambat dikumpul hari Selasa pukul 4 sore. Ya. Jadi ada baiknya kalau Bapak Ibu ada waktu setelah selesai MSJ ini, begitu ada tugas di-share, boleh langsung dikerjakan. Ya. Yang ketiga, kelas minggu depan akan kita mulai pada pukul 7. Ya. Diharapkan setiap Bapak Ibu boleh hadir tepat waktu. Ya, kami memberikan toleransi keterlambatan hanya 15 menit. Jadi jika Bapak Ibu saudara-saudari hadir pada pukul 7:16, kami mohon maaf karena secara sistem Bapak dan Ibu tidak dapat lagi melakukan presensi dan dihitung tidak hadir. Ya. Namun Bapak Ibu saudara-saudari tetap dapat mengikuti kelas. Selanjutnya, kami menghimbau agar setiap Bapak Ibu saudara-saudari selalu berpakaian rapi dan sopan
selama mengikuti MSJ 2 online ini. Ya, jadi tolong diperhatikan pakaiannya, jangan ada yang memakai misalnya baju tidur ataupun mungkin untuk pria yang memakai kaos yang tanpa lengan ya. Kalau bisa usahakan yang rapi, pakai blus yang rapi dan misalnya memakai kaos berkerah atau kemeja ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir saya mempersilahkan kepada pengajar untuk boleh menutup kelas pada malam hari ini dengan doa berkat. Oke, Anda diberkati malam ini? Apakah semua diberkati? Oke, karena kalau nggak melambai, kita nggak selesai gitu ya, harus melambai semua baru selesai. Oke, thank you. Kita selesai ya, sampai jumpa nanti di minggu kedua. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami belajar satu kebenaran baru, walaupun kelihatannya ini lebih atau sederhana atau sesuatu yang mungkin kami sudah tahu, tapi hari ini kami diingatkan kembali dari sudut pandang yang baru, dari sudut pandang sisi kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau Tuhan, Engkau tidak berhenti berkarya dalam hidup kami semua. Kami mau bekerja, kami mau diubahkan, kami mau mempunyai lifestyle yang selalu menurut kepada kehendak-Mu, kepada rencana-Mu, karena kami tahu di ujung sana rencana yang besar menanti kami, dan kami mau walk ke sana, kami mau berjalan ke sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, kami tahu hari ini Roh Kudus yang menuntun kami semua sehingga kami mengerti dengan baik. Dan mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima doa berkat. Tuhan yang menyinari dan menghadapkan wajah-Nya yang penuh kemuliaan itu ke atas kita, sehingga cahaya kemuliaan turun. Dan dunia melihat Tuhan melalui cahaya kemuliaan itu yang turun ke atas kita. Tuhan mencurahkan damai sejahtera, Tuhan mencurahkan kasih karunia yang intim dengan surga, dari surga sebagai persekutuan yang intim dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Kita akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan menjadi garam yang menggarami dunia dengan rasa surgawi. Kita akan menjadi pelita yang diletakkan di atas kaki Dia untuk menerangi setiap sudut ruangan yang masih gelap. Setiap sudut hati orang-orang, jiwa-jiwa yang terhilang akan diterangi oleh api Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadilah terang, jadilah berkat, terang Tuhan turun atas kita dan kemuliaan Tuhan akan terbit melalui kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat ini sama-sama kita katakan, amin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu di minggu depannya. Thank you, Tuhan memberkati, God bless. Demikianlah akhir kelas daripada MSJ 2 pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah boleh meninggalkan kelas. Sampai jumpa di kelas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.